Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa dahulu ya supaya diberi kemudahan dalam belajar dan diberi kemudahan saat teman-teman di sini mengerjakan ujian besok ya. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Ya, kita mulai saja untuk pertemuan hari ini. Ya, saya ya. Pertama kali mungkin kita pengenalan dulu ya, pengenalan terkait pelayanan kefarmasian. Oh ya, sebelum kita mulai ini mungkin ada baiknya kita mengenal dulu terkait P3K itu seperti apa ya. Ya, kita perlu mengenal dulu ya, seperti apa sih tiga k dan trik-triknya ya. Karena apa? Di sini kita P3K itu berbeda sekali dengan CPNS ya. Di mana kalau CPNS itu ada yang namanya eh, wawasan kebangsaan, eh, kemudian kompetensi teknis ya untuk materinya seperti itu sangat berbeda sekali dengan kita. Kalau di P3K, kalau P3K itu tentang teknis ya, teknis itu 90 soal, manajerial 25, sosiokultural 20, dan wawancara 10 ya. Waktu kita mengerjakan itu hanya 120 menit, tetapi dari 120 menit itu terbagi menjadi kemarin kalau nggak salah 110 menit itu untuk mengerjakan teknis, manajerial, sama sosiokultural. Kemudian sisanya yang 10 menit itu adalah untuk wawancara. Ya, jadi jangan sampai besok saat mengerjakannya itu kehabisan waktu ya. Kehabisan waktu kenapa? Karena ini tiga jenis soal ini selesai, setelah itu baru ngeklik lagi wawancara ya. Kalau udah habis 100, hampir 120 menit habis di teknis, manajerial, dan sosial-kultural, wawancaranya belum dikerjakan, itu berbahaya sekali ya untuk yang ikut formasi umum. Karena formasi umum itu kan ada passing grade-nya ya, ada passing grade-nya itu berapa ya. Saya belum tahu ya nantinya untuk yang sekarang apakah ada perubahan atau tidak. Passing grade-nya itu wawancaranya mau nilai berapa ya. Jadi di sini perlu hati-hati ya untuk teman-teman yang umum, perhitungan waktu, kemudian besok saat mengerjakannya itu diusahakan dekat sama jam ya, atau ini ya biar biar aman ya dalam mengerjakannya.
Nanti kan kalian kan dikasih kertas coret-coretan gitu. Nanti waktu kalian mulai itu kan ada jamnya ya, jam komputer ya yang ada di tempat kalian itu ditulis di situ. Nanti dijumlah, hitung 110 menit itu jam berapa. Maka disisain 10 menit itu untuk wawancara, yaitu sebagai pedoman kalian. Karena apa? Karena kalau sudah selesai teknis manajerial sosiokultural, kemudian pencet lagi untuk wawancara, itu nggak bisa balik lagi untuk melihat teknis manajerial dan sosiokultural. Ya, jadi itu perlu diperhatikan poinnya di situ bagi teman-teman yang umum. Tapi kalau untuk teman-teman yang khusus, nggak terlalu dipikirkan sih, tapi untuk pemeringkatannya memang poin wawancara wawancara itu nggak terlalu besar, tetapi kan nilainya poin 1 sampai 5. Jadi ya lumayan bermakna juga 5 poinnya itu dikali 10 ya untuk besok ujian. Ya, seperti itu ya. Ya, ini tadi. Nah, kemudian tadi saya sudah sebutkan fokusnya itu ke teknis ya. Ke teknis saja jika kalian itu formasinya formasi khusus ya. Ya, kalau khusus itu fokusnya ke teknis. Nggak perlu mikirin passing grade-nya atau sosiokulturalnya itu apa rendah, itu nggak terlalu dipikir. Yang poin utamanya adalah bagian yang teknis. Kemudian karena kemarin itu saya lihat teman-teman itu ngisi kuesionernya itu sebagian besar bermasalahnya di teknisnya. Entah yang sudah pernah ikut P3K maupun yang belum, kok semuanya 100% yang milihnya teknis semua yang jadi masalah ya. Sedangkan manajerial, sosiokultural, wawancara itu enggak. Jadi nanti kita belajarnya mungkin fokusnya ke yang dianggap lemah, tetapi saya juga akan memberikan gambaran ya bagaimana cara pengerjaan selain teknis itu sendiri. Ya, saya kasih tips triknya ya di awal ya. Saya di awal kasih tips triknya. Jadi kalau kalian besok kan mulai saya buka ya untuk latihan soal. Nanti kalian sudah paham. Oh iya, saya harusnya seperti ini ya. Untuk manajerial itu kalian itu harus bisa memanage ya, mengatur. Jadi kalian itu harus memahami posisi kalian itu ada di mana. Contoh, posisi kalian itu sebagai bawahan ya, posisi di bawah sebagai bawahan. Maka kita harus nurut ke atasan, ya, ke atasan yang lebih tinggi dari kita. Apapun perintahnya yang penting tidak melanggar. Kemudian bagaimana kalau melanggar? Maka kita bisa melaporkan atasannya lagi atau ada bisa terakhir itu ke pihak yang berwenang. Kita nggak masalah menolak perintah atasan, tetapi kita punya dasarnya bahwa permintaan itu mungkin melanggar hukum ya, terutama melanggar hukum. Kalau yang melanggar hukum kita laporkan atasan. Seperti itu. Tetapi bagaimana jika kita posisinya itu di posisi atas, kita punya bawahan, tapi kita punya atasan juga. Maka apa? Kita itu memiliki hak penuh ya terhadap bawahan kita. Kita mau nyuruh apa saja tugas ke bawahan kita itu nggak masalah. Ya, poinnya di situ. Tetapi kita juga tetap tetap mengikuti atasan, perintah atasan, sama seperti tadi itu ya. Tetapi kita ke bawahannya itu mendelegasikan tugas-tugas atau kewenangan kita tuh sesuai dengan SOP. Jadi kalau atasan kita menyuruh kita untuk memerintah bawahan untuk melakukan suatu pekerjaan, maka segera langsung dilakukan ya. Itu poin manajerial itu seperti itu ya. Jadi yang penting kita memahami posisi kita bawahan, atasan, atau bukan ya. Jadi kalau kita posisi punya bawahan Paling ya buku karo kotak kita pensilku, Mbak Ul. harus bisa mengatur nih Kuwi seperti apa kursi ijo. bawahan kita ya. Itu terkait dengan manajerial. Kemudian untuk sosiokultural
kita itu dihadapkan terhadap berbagai macam budaya. Ya, ada dengan keanekaragaman budaya itu sendiri, bagaimana kita itu bisa bersikap ya. Jadi bersikapnya begini, rata-rata yang di soal sosiokultural itu eh, ada budaya baru yang masuk, kita itu harus bagaimana? Kita bukan menghindari atau menolak secara mentah-mentah ya, tetapi kita harus bisa menyerap mana yang baik dan mana yang tidak. Seandainya ada budaya-budaya yang tidak baik, maka kita eh, perlu menolak, tetapi secara halus ya. Jadi, contoh ada perbedaan budaya atau perbedaan agama ya, kita saling menghormati saja, poinnya ya. Yang dicari di jawabannya tuh yang kita posisinya itu menghormati, tetapi kita tidak ikut melakukan apa yang menjadi kebudayaan orang lain ya. Itu poin sosiokultural itu seperti itu. Kemudian yang untuk wawancara poinnya kan pilihan 1 sampai 5 ya. Ada satu yang sangat setuju ya atau sangat sesuai dengan diri kita atau 5 sangat tidak setuju ya. Kadang beda-beda ya untuk tapi intinya itu setuju dan tidak setuju. Maka kalian itu pilihannya sebenarnya cuma dua, dua jawaban. Ya, yes or no ya. 1 atau 5. Yang jawaban 2, 3, 4 itu kalian singkirkan. Gak perlu kalian lihat. Poinnya yang kita lihat adalah 1 dan 5. Ya, itu terkait eh, tips ya, tips dalam pengerjaan P3K ya untuk besok karena sangat berbeda sekali dengan CPNS. Kemudian terkait dengan teknis ya, teknis kita belajar tentang rumah sakit, puskesmas, dan seperti apotik ya. Saya bilang apotik itu karena di sini kita belajar bagaimana banyak terang resep, faktur, dan sebagainya. Walaupun di puskesmas ini kan minimal ya, minimal karena kita di puskesmas tidak melakukan pengadaan secara langsung ya ke PBF dan sebagainya. Yang melakukan pengadaan langsung kan di rumah sakit sama di eh, apotik ya. Dan dari soal ini antara tenaga teknis kefarmasian dan apoteker itu nyerempet-nyerempet ya. Jadi gimana ya nyerempet-nyerempet itu saling berkaitan ya. Jadi saling overlapping ya untuk tugas apoteker dan asisten apoteker. Ya, jadi namanya aja asisten apoteker ya, berarti kan harus paham juga ya. Saya pikirnya seperti itu karena dari beberapa kali itu materinya itu saling berkaitan ya untuk ujiannya. Ya mungkin dari sini dulu ada yang ditanyakan enggak terkait nantinya bagaimana sih kalian nanti akan ujian ya, terutama mungkin untuk teman-teman yang belum pernah mengikuti ya. Mungkin udah sering mengikuti ujian CPNS, tapi baru kali ini ikut yang P3K ya. Jadi sangat berbeda ya. Kalian nggak perlu belajar seperti apa sih wawasan kebangsaan, ngapalin Pancasila dan sebagainya ya. Lambang negara itu nggak perlu ya, karena nggak akan keluar. Ya, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya? Ya, kalau nggak ada, saya lanjut ya untuk ke pengenalan terkait dengan farmasi yang ada di rumah sakit ya. Ini eh, Pak, izin bertanya, Kak. ya silahkan. Nah, kan di wawancara itu yang sebelumnya saya ikut bimbel juga ya, Kak. Itu Ya, ada yang setuju, sangat setuju,
tidak setuju dan sangat tidak setuju itu berarti kita nanti tetap pilih yang setuju dan tidak setuju ya Kak? Ya, poin Oh, A dan akhir ya, ya E ya, E atau D itu pilihannya tuh cuma cuma dua macam. Yang oh, poin yang tengah itu nggak perlu nggak perlu dilihat lah. oke baik Kak, makasih. Ya, ya kan ada sangat setuju, setuju, kurang setuju dan sebagainya gitu. Nah, milihnya tuh yang sangat dan tidak ya. Jadi karena itu menunjukkan bahwa kita itu punya punya apa ya? Pilihannya kalau nggak benar ya salah, sangat mendukung dan tidak sangat tidak mendukung seperti itu. Nggak ada yang ditanyakan lagi ya. Oh ya, ini mungkin Kak Ulfa Sylvia Rahma ya. Ini kayaknya baru masuk ya. Silahkan kenalan dulu sama Kak Nur Hidayati ini. Ya, silahkan Kak Ulfa ataupun Kak Nur Hidayati. Oh ya, mungkin ini ya sedang ada keperluan ya, atau mungkin jaga malam. Ya, lanjut lagi ke pengenalan pelayanan kefarmasian ya, yang ada di rumah sakit ya. Nanti kita juga akan membahas juga yang pengenalan yang ada di puskesmas maupun apotek ya. Tetapi kalau yang apotek itu mungkin lebih saling berkaitan dengan rumah sakit ya. Terkait dengan nanti pertemuan selanjutnya terkait dengan pengadaan dan sebagainya. Ya, ini pelayanan kefarmasian ya, jadi sifatnya ada manajerial dan klinis. Manajerial itu terkait dengan pengelolaan ya, eh, pengelolaan obat ya, pengelolaan obat meliputi dari pengadaannya sampai dengan pelaporannya dan evaluasinya. Kemudian terkait dengan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Juga selain itu manajerial di sini terkait dengan sampah ya atau pembuangan sampahnya seperti apa, kemudian eh, sampai limbahnya itu kita pakai warna apa ya. Contohnya kalau infeksius kita pakainya warna kuning. Mungkin nantinya kalau saat ujian bilangnya bukan infeksius atau orang meludah gitu ya, orang meludah atau pasien muntah maka dibuang ke tempat sampah infeksius. Itu masuknya ke kuning. Itu sebagai contoh seperti itu. Atau mungkin pasien kemoterapi, sisa obat kemoterapi, sisa obat vinkristin, vinblastin atau disebutkan contoh obat kemonya. Nanti itu masuk ke tempat sampah warna ungu. Ya, nanti ini sebagai pengenalan dulu ya. Nanti saya buatkan saya saya buatkan ininya apa rangkumannya nanti juga saya udah masukkan ke soal ya contoh soalnya. Gambarannya seperti itu ya. Jadi di sini kalau teknis P3K itu lebih ke bagaimana dalam hal berprakteknya ya. Ada apa saja sih? Ya, mungkin kalau yang biasa di rumah sakit sudah paham ya ataupun sudah terpapar ini mungkin di pas akreditasi itu juga kan diingatkan kembali ya terkait ini. Untuk lebih lengkapnya
kita bisa membaca di PMK ya, PMK Peraturan Menteri Kesehatan nomor 72 tahun 2016. Ya, saya sudah siapkan juga drive-nya terkait dengan peraturan-peraturan dan juga rangkuman singkatnya ya, yang penting-penting saja. Tapi kalau teman-teman di sini ingin membaca keseluruhan, kalian bisa juga menyicil membaca ya. Contohnya gini, hari ini sama besok nyicil membaca Peraturan Menteri Kesehatan nomor 72 tahun 2016 tentang pelayanan yang ada di rumah sakit. Nanti ganti lagi pelayanan yang ada di puskesmas. Kalau nggak salah 71, karena nomornya itu berurutan ya, 70, 21, 72, 73. Itu berurutan, puskesmas, rumah sakit, dan apotek. Ya, itu kalau kita sudah membaca itu, kita sudah bisa memahami seperti apa sih kegiatan-kegiatan yang ada di farmasi di luar tempat praktek kita ya. Kalau kita di eh, apotek kan pasti kita seperti apa sih pelayanannya yang ada di rumah sakit ya. Kemudian pelayanan farmasi klinis. Ya, ini semuanya itu sesuai dengan PKPO ya. Jadi kalau kita pelajari akreditasi, sebenarnya materi yang ada di akreditasi itulah yang masuk pada ujian ya. Karena materi kefarmasian yang standar akreditasi itu sepertinya itu kayak materi untuk ujian yang ada di teknis ya. Belajar itu sama saja ya yang ada. Nah, ini ya terkait dengan pengelolaan sediaan farmasi ya. Ya, ini ada gambarannya dimulai dari pemilihan ya, pemilihan obat itu mengacu pada formularium nasional dan formularium rumah sakit. Ini sering muncul ya, muncul di ujian. Pemilihan obatnya itu mengacu pada apa? Ada mungkin jawabannya profil penyakit tahun sebelumnya, ada berdasarkan epidemiologi dan sebagainya. Ada karena perintah dokter, tetapi yang kita pilih adalah karena mengacu pada formularium ini ya, nasional dan formularium rumah sakit. Kemudian bagaimana jika pilihannya itu cuma salah satu di antara formularium nasional dan formularium rumah sakit, maka yang kita pilih adalah formularium rumah sakit ya. Kenapa yang dipilih formularium rumah sakit? Karena formularium rumah sakit itu isinya formularium nasional plus obat-obatan suplemen atau obat-obatan tambahan ya. Jadi yang lebih lengkap itu formularium rumah sakit. Maka dasarnya adalah formularium rumah sakit. Seperti itu. Kemudian perencanaan obat, rencana sesuai kebutuhan ya. Nanti ada juga penghitungannya ya, penghitungan pengadaan obat ya. Walaupun itu mungkin ranah kerjaannya apoteker, tetapi eh, pada kenyataannya tenaga teknis kefarmasian pun berperan juga di situ ya Pak. Saat ujian pun ada soal itu juga ya. Ini tetap aja maaf ya, tetap aja keluar ya. Ini terkait dengan MONEF. Pengadaan ya, pengadaan sesuai dengan e-katalog atau e-purchasing. Kemudian penerimaan ya, penerimaan itu dilakukan pengecekan obat ya, pengecekan obat-obat yang diterima, dicek terkait jumlahnya, terkait dengan tanggal kadaluarsanya, terkait dengan nama obatnya, bentuk sediaannya seperti apa ya, itu di saat penerimaan ya. Kemudian penyimpanan ya, penyimpanan disesuaikan dengan suhu yang ada seharusnya. Contohnya untuk suppositoria ya disimpan di 2 sampai 8 derajat Celcius ya, di
lemari pendingin ya, di suhu 2-8. Kemudian ada yang disimpan di bawah suhu 25 derajat ya, untuk di suhu kamar. Kemudian ada yang tidak pengaruh dia dengan penyimpanan suhu tersebut. Itu terkait dengan penyimpanan. Kemudian didistribusikan ya, didistribusikan ke bangsal ya, ke tiap pasien atau ke ruang keperawatan. Nah, bagaimana untuk pendistribusiannya menggunakan UDD ya, unit dose dispensing ya. Jadi pemberiannya itu sesuai saat pasien mau minum obat ya. Kalau sehari itu pasien minum obat 2 kali 1 tablet, maka kita menyiapkannya per bungkusnya itu sudah disiapkan 2 bungkus ya, untuk pemberian pagi dan untuk pemberian malam. Kemudian pemusnahan dan penarikan. Nah, terkait dengan pemusnahan dan penarikan ini ada pedoman lagi, pedoman terkait pemusnahan obat ya. Nanti saya kirimkan lewat Google Drive ya, terkait bagaimana pemusnahan, pakai metode apa saja dalam pemusnahan, bagaimana pemusnahan kapsul atau enkapsulasi, bagaimana pemusnahan antibiotik. Nah, itu beberapa itu teman ada yang keluar juga ya di ujian ya, terkait dengan pemusnahan obat ini. Kemudian penarikan ya, penarikan juga ya. Yang menarik siapa ya, dari BPOM ya. Penarikan untuk pasien untuk obat-obat yang habis izin edarnya ataupun obat-obat yang ternyata obat bahaya ya. Pengendalian ya, pengendalian obatnya setelah melakukan prosedur dari pemilihan sampai pemusnahan obat. Bagaimana cara pengendalian obat secara baik. Ya, kalau ini pelayanan farmasi klinik ya, ini terdiri dari eh, pengkajian dan pelayanan. Ya, terdiri dari pengkajian dan pelayanan resep yang mengikuti tepat obat, tepat indikasi, tepat dosisnya, tepat waktu pemberian, dan waspada efek sampingnya. Ya, kemudian terkait dengan pelayanan resep. Pelayanan resep dimulai dari screening ya, screening administrasi. Oh, nanti dilihat resep itu lengkap atau tidak. Nah, itu pasti itu soal-soal yang keluar di ujian ya, kompetensi teknis ya, terkait dengan screening resep. Ya, kita bahas nanti di belakang ya, saya kasih gambaran dulu ya untuk materinya. Kemudian screening secara farmasetis ya, secara farmasetis terjadi inkompatibilitas atau tidak. Nah, itu juga keluar, dan screening secara farmakologis ya, terkait dengan manfaat obat ya. Contohnya gini, ada sebutkan contoh obat pereda nyeri yang tidak ada, yang ada di DOEN ya, atau daftar obat esensial nasional. Atau sebutkan obat pereda nyeri yang ada, yang merupakan obat esensial. Kalau pertanyaannya obat esensial, maka sebagai pedoman kita adalah kita lihat DOEN ya. DOEN ya, daftar obat esensial nasional. Yang terbaru setahu saya itu 2017 atau 19 ya. Itu yang terbaru yang saya tahu. Ya, contohnya untuk pereda nyeri, berarti yang masuk paracetamol, kemudian ibuprofen, kemudian ketoprofen. Nah, itu contoh. Kemudian natrium diklofenak, itu contoh pereda nyeri ya, yang masuk obat esensial. Nah, bagaimana dengan di luar itu? Contohnya peroksikam ataupun kalium diklofenak, itu contoh di luar obat esensial ya.
Jadi pengadaan rumah sakit itu kan sesuai dengan VAN ya, vital, esensial, dan non-esensial. Maka obat-obat tadi penting. Makanya kalian perlu pelajari daftar-daftar obat yang masuk esensial dan vital, yaitu nanti kita belajar banyak di pertemuan selanjutnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Ya, kalau nggak ada kita lanjut lagi. Kemudian terkait dengan penelusuran riwayat pengobatan ya. Jadi penelusuran riwayat pengobatan itu dilihat obat-obat yang diberikan ke pasien, tapi biasanya ini jarang ada soalnya ya di sini. Kemudian rekonsiliasi obat yang dibawa pasien dari rumah, kemudian terkait dengan visite, konseling. Kalau soal-soal di visite ini lebih ke farmakologi ya, terkait dengan obat-obat yang diberikan sama pasien. Contohnya gini, pasien A mengeluhkan sakit perut, oleh dokter diresepkan omeprazol. Kapan pemberian omeprazol? Ya berarti kan saat perut kosong. Mungkin di pilihan jawabannya itu eh, 1 jam sebelum makan. Kemudian ada 2 jam setelah makan. Ya kita pilihnya yang sebelum makan saja ya, yang 1 jam sebelum makan. Tapi kalau nggak ada 1 jam sebelum makan, kita bisa pilih 2 jam setelah makan atau kondisi perut kosong. Seperti itu. Itu untuk contoh soal-soalnya. Jadi lebih ke penerapannya. Kemudian contoh lain mungkin seperti ini. Eh, Obat sukralfat ya, pemberiannya itu juga apakah sebelum makan, setelah makan, atau bersama makan ya. Itu kan jawabannya saat sebelum makan, 1 jam sebelum makan, atau kondisi perut kosong. Pemantauan terapi obat di sini sebutkan obat-obat yang memiliki indeks terapi sempit ya. Berarti kan obat-obat yang perlu dipantau itu yang punya indeks terapi sempit ya. Contohnya apa saja? Ada fenitoin. Kemudian ada apa lagi? Warfarin. Ya, itu kemudian ada apa? Digoxin. Ya, itu contoh-contoh obat-obat yang perlu pemantauan. Rata-rata obat-obat yang berpengaruh terhadap darah itu perlu pemantauan ya, seperti warfarin. Kemudian obat-obat yang berpengaruh ke saraf itu juga perlu ya, contohnya fenitoin. Obat jantung ya, seperti digoxin itu juga perlu pemantauan. Kemudian terkait dengan monitoring efek samping obat. Dari monitoring efek samping obat ini, kita perlu perlu jabarkan ya, itu mesonya itu kita menggunakan metode apa? Metode Naranjau. Dari metode Naranjau ini kita melakukan pelaporan. Siapa yang berhak melakukan pelaporan efek samping obat? Semua nakes ya. Saya bilang nakes ya. Kenapa? Dari dokter, kemudian dari perawat, apoteker, tenaga teknis kefarmasian, dari rekam medis boleh itu melakukan laporan terkait dengan efek samping obat ya. Selanjutnya dari meso ini, hasil dari monitoring ini dilaporkan di Pusat Farmakovigilance Nasional ya, yang merupakan bagian dari BPOM. Tapi kalau saat kalian mengerjakan soal, maka jawabannya adalah langsung ke pusat farmakovigilance ya, bukan kita jawab ke BPOM-nya. Ya, selanjutnya evaluasi penggunaan obat. Ya, ini terkait dengan pemilihan. Dasar pemilihan obat. Ya, ada yang ditanyakan nggak sampai sini?
Nggak ada. Ya, kalau nggak ada, kita lanjut lagi ya. Dasar pemilihan obat di sini adalah dasarnya itu dari formularium, ya, formularium dan standar pengobatan atau pedoman pengobatan. Pola penyakit ini bisa, tetapi yang paling utama itu adalah formularium ya, formularium yang ada di rumah sakit itu sendiri. Ini sebagai dasar. Mungkin ada harga, mutu, ketersediaan di pasaran itu bukan faktor utama ya. Yang pertama aja adalah formularium rumah sakit. Ya, ini dasar dari pemilihan obat ya. Ini sering keluar ya di ujian. Kemudian perencanaan ya. Pedoman perencanaan harus mempertimbangkan anggaran, prioritas, sisa persediaan. Nah, ini nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar bagaimana sih menghitung perencanaan pengadaan obat, kemudian berapa sih cara kita, berapa atau bagaimana cara untuk menghitung buffer stok ya dari obat. Ya, ini sumber pengadaan ya, ini dari produksi sediaan farmasi, contohnya produk sediaan steril, kemudian pembelian, ada produk-produk hibah ya, obat hibah. Nah, ini sering keluar MSDS ya. Ini pengadaan sediaan farmasi itu kita harus dari bahan baku ya. Kalau kita ngambilnya dari bahan baku, maka yang ada sertifikat analisa. Kalau bahan berbahaya harus menyertakan MSDS. Ya, itu wajib ya. Sebentar ya, saya izin minum bentar. Ya, lanjut lagi ya. Sediaan farmasi itu harus ada nomor izin edarnya. Ya, nomor izin edar ya. Jadi kalau ada sediaan farmasi, alkes maupun badan bahan medis habis pakai yang tidak memiliki izin edar, maka sebentar, ini tadi, oh ya, yang harus ada izin semua obat itu harus ada izin edarnya. Kalau tidak ada izin edar, maka ditarik ya, ditarik dari pasaran. Masa kadaluarsa obat minimal 2 tahun ya, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu. Ya, itu eh, poin-poinnya ya yang biasa keluar di ujian. Kemudian terkait dengan obat itu yang pertama kita lihat adalah safety
dan efikasinya ya, keamanan dan efikasi. Ya, ini supply chain management ya untuk pengadaan obat. Nah, ini pedoman dalam penerimaan ya. Ini tadi kan saya pas awal pabrik itu harus punya sertifikat analisa ya untuk obatnya. Harus punya sertifikat analisa untuk kalau impor bahan ya dari bahan ya pabriknya harus ada sertifikat ini. Kemudian untuk B3 ya bahan berbahaya dan beracun itu harus punya MSDS. Kemudian untuk alkes yang harus mempunyai Certificate of Origin atau COO apabila produk tersebut berasal dari impor ya. Jadi kalau produk-produk impor itu ada sertifikat asal muasal alkes tersebut ya dari negara mana. Nah, kemudian khusus dengan penyimpanan vaksin dan enzim harus diperiksa atau disimpan di cool box ya dan dilakukan pemantauan suhu. Berapa kali pemantauan suhu? 2 kali sehari ya. Ya, jadi 2 kali sehari ya. Jadi sehari itu 2 kali pemantauan. Dan penyimpanan obat di cool box dan dipastikan suhunya itu rentang 2 sampai 8 derajat Celcius. Dan terkait dengan vaksin, ini rata-rata keluar ya di ujian terkait dengan maaf ujian ya, saya ingatnya ujian aja. Saat ya benar juga sih ujiannya, ujian P3K terkait dengan penyimpanan ya, penyimpanan vaksin ya. Setelah dibuka berapa lama, ya itu keluar ya di ujian ya, lumayan banyak ya ini soal-soal vaksin. Saya juga ada terkait rangkumannya, kalau males baca petunjuknya, saya ada panduan tentang vaksin, tapi ada ringkasannya yang biasa keluar. Kalau mau baca lengkap, mungkin lebih baik ya baca lengkapnya kalau punya banyak waktu luang. Kemudian terkait dengan penyimpanan ya, penyimpanan kita lihat stabilitas, keamanan, dan penyimpanan sesuai dengan alfabetis ya, atau persyaratan khusus. Oh iya, ada juga salah satu ini eh, teman saya yang ujian itu terkait dengan Lasa ya. Jadi ada contoh ini apa obat-obat lasanya, mana yang tergolong obat lasa seperti itu ya. Ini diperhatikan. Ya, ini terkait dengan penyimpanan suhu lemari pendingin ya 2 sampai 8 derajat, ruang AC kurang dari 25. Ya ini terkait apa suhu. Kemudian untuk bahan-bahan yang mudah terbakar disimpan dalam ruang tahan api. Untuk gas medis itu disimpan posisi berdiri ya. Contoh gas medis ini ada tabung oksigen. Itu di kondisi berdiri. Kemudian narkotik dan psikotropika ini juga ada per BPOM ya, peraturan tentang dari Badan POM, dan undang-undangnya juga ada ya, nomornya berurutan. Saya lupa nomornya, narkotika dan psikotropika. Yang di sini yang sering sekali adalah jumlah jumlah apa itu namanya SP ya, berapa rangkap ya, berapa rangkap ya, rangkap dari surat pesanan obat narkotika psikotropika berapa rangkap. Kemudian contohnya kalau narkotika itu satu nama narkotika itu 1 SP ya, contoh fentanyl ya.
kalian bikin SP fentanyl ya. Fentanyl. Ya, kalau fentanyl ya satu SP untuk satu obat. Tetapi kalau psikotropika kemudian OT bagaimana? Boleh diazepam, kemudian lorazepam dalam satu surat pesanan. Ya seperti itu. Tapi kalau fentanyl, fentanyl yang beda, bukan fentanyl ya, kodein ya, kodein, fentanyl itu harus dibedakan resep. Walaupun mungkin hanya kekuatannya yang berbeda, kalau narkotika itu tetap resepnya beda. Dan dari resep ini, itu penyimpanannya itu selama 5 tahun ya. Jadi perlu diperhatikan terkait penyimpanan resep ini, dokumen. Kemudian Health Alert Medication ya, ini HAM ya. Mungkin kalau yang di rumah sakit sudah paham ya daftar-daftar obat yang masuk Health Alert Management. Tapi kalau yang di selain rumah sakit, apa sih itu HAM ya? Contohnya ya CA glukonas ya, glukonas. Kemudian apalagi yang Health Alert epinefrin ya. Selain epinefrin, sulfas, atropin, norepinefrin, midazolam ya. Itu obat-obat yang perlu dilakukan kewaspadaan. Ya, ini gambar itu ya, eh, penyimpanan ya. Ini juga terkait dengan logo-logo ya. Logo beracun, logo ini mudah terbakar, mudah korosif, ya itu nanti biasanya muncul di ujian ya, terkait dengan logo ini artinya apa, seperti itu harus paham. Ini obat-obat high alert ya, obat resiko tinggi, norum ya, yang obat-obat yang lasa, kemudian elektrolit konsentrat ya, konsentrat di sini itu yang pekat ya, D40 ya, ini juga masuk elektrolit pekat ya, kalsium karbonat ya, untuk magnesium sulfat ya 20 dan 40% ya, itu contoh yang masuk perlu kewaspadaan atau high alert. Ya ini gambaran saja sih terkait obatnya, kemudian produk parenteral, nanti kita belajar hitungan ya, hitungan terkait dengan contohnya pengenceran ceftriaxone ya, nanti kita belajar seperti itu. Ya ini pengelolaan obat emergensi ya, emergensi berarti harus life saving ya. Jadi obat emergensi itu adalah obat-obat yang sifatnya vital ya. Ya, vital. Ada vital, esensial, dan non esensial. Emergensi, emergensi itu masuk obat vital, harus ada di eh, pusat pelayanan kesehatan. Nah, kemudian terkait dengan troli emergensi, ada semua nakes, intinya di sini semua nakes itu boleh membuka troli emergensi, tetapi yang mengisi hanya farmasi. Distribusi obat itu ada beberapa macam metode. Tadi unit dispensing ya, jadi memberikannya itu per unit pemberian pasien.
Kalau pasien 3 kali 1, maka kita berikannya 3 obat ya. 3 obat dengan pemberian masing-masing pagi, siang, malam. Ya kalau one daily dose berarti eh, obat itu dalam 1 hari ya, dalam 1 hari itu dilayani bukan per pemberiannya. Nah, kemudian terkait dengan pemusnahan dan penarikan. Ya. Pemilik izin edar berdasarkan perintah penarikan dari Badan POM ya. Jadi kalau mengalami perubahan produk, maka jika ada permasalahan, maka yang narik itu dari BPOM ya. Kemudian bisa juga berdasarkan sukarela ya oleh pemilik izin edarnya ya dengan apa memberikan laporan kepada BPOM. Kemudian yang ini terkait dengan penarikan alkes itu harus ada izin dari apa izin edarnya dicabut atau tidak ya. Jadi melihat izin edarnya. Nah ini pemusnahan ya pemusnahan itu sangat banyak ya untuk pertemuan selanjutnya bagaimana sih cara memusnahkan antibiotik ya. Kemudian ya maaf bagaimana untuk ininya obat ya. Jadi bagaimana kita memusnahkan obat ya, ataukah itu antibiotik atau bukan, nanti ada caranya tersendiri ya. Kemudian obat yang sudah kadaluarsa, tidak memiliki syarat, terjadi perubahan warna ataupun dicabut izin edarnya. Ya, ini pelayanan farmasi klinis ya. Ya, ini dalam pemberian obat itu harus tulisan jelas ya. Tepat pasien, obat, dosis, rute, dan waktu pemberian. Tidak boleh ada duplikasi, tidak ada alergi. Nah, ini duplikasi ini sering muncul di soal ujian ya, terkait penggunaan obat dengan fungsi yang sama ya. Maka ini harus dicoret ya. Tidak ada alergi terhadap obat yang diberikan pasien. Ya, nanti kalau ada soal itu, mungkin ada salah satu nakes itu memberikan obat secara suntik, eh, itu eh, dilakukan pemeriksaan alergi ya jawabannya adalah tidak perlu ya karena sekarang sudah tidak perlu lagi pemeriksaan antigen ya dari suntik ya. Terkait dengan interaksi mungkin terjadi dan kontraindikasi. Kemudian ini yang terkait dengan verifikasi obat ada apoteker, tenaga teknis kefarmasian, dokter dan perawat. Kemudian terkait dengan BUD ya atau penyimpanan obat ya dibungkus dalam kemasan tertentu. Ya ini materi secara khusus saya akan berikan ya terkait dengan BUD. Jadi BUD itu expirednya sediaan farmasi ya. Rekonsiliasi obat itu pasien itu membawa obat di rumah ya. Itu nanti tenaga kefarmasian mengecek apakah obat itu nantinya akan dilanjut ataupun di stop. Ya, ada yang ditanyakan terkait dengan pengenalan ya, pengenalan kefarmasian yang ada di apa namanya rumah sakit. Ya, silahkan. Atau ada yang mau didiskusikan, silakan.
Silakan ada yang ditanyakan atau didiskusikan ya terkait dengan tadi ya pengenalan ya. Saya bilang itu pengenalan rumah sakit. Ini yang bertanya atau apa bisa lewat ketik ataupun eh, langsung bilang aja ya ini karena nggak saya mood ya. Rangkuman materi ya tentang vaksin dikirim juga. Iya, tentang vaksin nanti saya kirim ya. Paling nanti malam ini habis habis Zoom ya nanti saya kirimkan karena saya sedang menyiapkan juga draft ya. Nanti draft khusus khusus peserta ya sesuai dengan emailnya masing-masing ya yang kemarin sudah dimasukkan. Tinggal menyeting untuk emailnya. Ya, jadi nanti kalau untuk vaksin itu yang dipelajari adalah terkait dengan penyimpanan vaksinnya seperti apa, kemudian suhunya berapa, kemudian setelah dibuka itu tahan berapa lama. Itu kemudian yang kedua pemberian vaksin itu kapan? Anak SD kapan? Pas saat SD itu usia berapa? Kemudian di bulan apa? Ya itu yang biasanya keluar ya. Itu kan terkait dengan yang praktek di puskesmas ya. Walaupun mungkin secara praktek itu dipegang juga sama teman kita ya dari bidan. Ya. Silakan ada yang ditanyakan. Kalau ada yang masih bingung, mungkin kita bisa dibahas ya untuk saya bingungnya ini nih ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya saya bahas hal tersebut ya supaya nggak bingung lagi. Karena kan basicnya beda-beda ya. Teman-teman di sini basicnya rumah sakit, apotek. Yang bingung yang apa? Silahkan sekarang kita diskusikan. Untuk pertemuan selanjutnya saya bahas satu persatu ya. Ini mungkin terkait dengan vaksin ya. Nanti saya siapkan vaksin. Yang lain mungkin ada yang Pak, maaf, ya mau nanyain, kalau BUD semi padat itu 30 hari atau 90 hari? BUD apa semi padat ya. Semi padat ya saya tampilkan lagi. Semi padat itu 90 hari pada suhu dingin ya, maupun ruang. Oh, jadi bukan Yang 30 hari. yang tidak mengandung air ya. Poinnya di sini tidak mengandung air. Oh, kalau yang mengandung air mah berarti 30 hari, yang mengandung air 14 sembilan hari. puluh hari. Oh, Kalau yang mengandung air itu 14 hari. hmm, Iya. Kemarin sempat ada ini ya, ada USP ya nanti. Soalnya kan ada sumber dari Indonesia dan ada sumber juga dari USP ya, United States Pharmacopeia ya. Itu agak lain ya. Nanti saya coba tak cross check lagi. Tapi sepengetahuan saya untuk semi padat yang tidak mengandung air itu 90 hari pada suhu dingin maupun suhu ruang dan yang mengandung air itu 14 hari. Semi padat ya. Biasanya di soal itu langsung ke bentuk sediaannya. Nggak sebutin semi padatnya berapa itu. Tapi ke sediaannya kemudian ada tanggalnya ya. Tanggal sekian sampai sekian. Periodenya sampai kapan ya gitu. Ya, nanti kita adakan pertemuan tentang BUD ya. BUD dan vaksin itu nanti ada pertemuannya juga. iya. Ya, ini hanya Ya, betul. sekilas ya, biar ada gambarannya.
ada yang ditanyakan atau mau didiskusikan? Ya, karena pertemuan awal ini kita akan membahas permasalahan ya, atau kebingungan ya teman-teman semua. Nggak apa-apa sekarang bingung, nantinya nggak bingung ya. Oh ya, nanti terkait dengan recordnya, nanti saya kirimkan ya untuk hasil recordingnya. Kalau nggak salah ini ada yang dari rumah sakit yang sama apa ya? Ada yang daftar di rumah sakit yang sama. Nggih, Pak. Saya Oh, sama Virus Tami. oh sama ya. Nah, oh iya, ini Bu Dwi Rustami ya. Ya, ada yang kurang jelas, mungkin saya kasih waktu ya, 5 menit untuk kalau ada pertanyaan atau untuk materi apa yang masih merasa lemah, untuk pertemuan selanjutnya kita bahas. Tidak ada, ya kalau tidak ada, kita cukupkan dulu ya untuk pertemuan pertama ini ya, untuk pengenalannya. Ya, karena ini ternyata ada teman yang lupa hari ini pertemuan pertama, jadi eh, saya masih secara umum ya, belum secara khusus membahasnya. Ya, kalau nggak ada, kita akhiri ya pertemuan hari ini. Ya, semoga bisa bermanfaat dan memberikan gambaran ya untuk teman-teman semua. Ini nanti saya kirim materinya Zoom ya, nanti saya konversi Zoom dulu. Kemudian terkait dengan rangkuman materi-materinya saya kirim. Ya, sudah nggak ada pertanyaan lagi ya. Semoga bisa bermanfaat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Vicky. Ya, sama-sama.